Waalaikumsalam. Sufyan min aina anti? Ambon. Ambon. Takallam bilugha al-Jawa, lugha Jawi, tastati? Qalil. Kam sana taskun fi Jawa? 3 sanawat. Faqat fi Nahat faqat. Naam. Qabla ma tata'allamuna? La. Lam Qabla ma ta'allamuna fi tata'allam. Sebelum di sini belajar di mana? Di Ambon. Di Ambon. MTS SMP? MTS. Apa? Pondok? Iya. Habis ini kemana? Waduh. Al-Azhar. Al-Azhar. Alhamdulillah. Kemarin Mustafa, itu paling tinggi kayaknya. Mustafa. Waduh. Sama kalau mutawasid. Oh, itu mana infonya mutakabir gitu? Ya. Kemudian nulis apa ini? Syarah Baca. Al-Kashiful Bayani fi Syarhi Awamil Jurjani. Pernah ngaji Awamil Jurjani? Pernah. Di mana? Tapi belum pernah sih kalau ini. Ngaji sama guru belum pernah, tapi baca pernah. Apa isinya? Awamil Jurjani itu isinya apa? Awamil Jurjani itu, nama Awamil Jurjani ini kan bisa disebut juga dengan Awamil Mi'ah. Atau terdapat di dalamnya 100 ambil. Nah, nanti dari 100 ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan lafziyah, ada yang lafziyah sama ma'nawi. Dari lafziyah ini nanti terbagi lagi, ada yang sama'i, ada juga yang qiyasi. Ada lagi penjelasannya lagi yang lain? Terus ya itu aja. Kenapa kok pilih Awamil Jurjani ya teman-teman? Pertama karena mungkin Awamil Jurjani ini atau pembahasan di dalam nahwu tentang nahwu itu tentang awamil, tentang amil-amil itu merupakan sesuatu yang penting. Terus juga Awamil Jurjani, kan awamil-awamil ini banyak, tetapi yang paling masyhur di masyarakat orang Indonesia ya Awamil Jurjani. Mungkin juga karena kebetulan saya juga sedikit tertarik sama Awamil Jurjani, jadi tak. Gimana cara tulisnya? Langsung sama nulis sendiri dari awal sampai akhir atau ngambil dari kitab lain? Jadi kan tak pakai metode mubashir ya Ustaz. Apa itu? Mubashir itu metode dengan cara menyebutkan matanya dulu, setelah itu baru mensyarah. Ya menjelaskan penjelasannya. Terus ya, penjelasannya dari zaman sendiri atau dari kitab? kalau cara menjelasinnya itu misalnya saya baca di satu kitab ini gini, oh tak usahakan tak pakai bahasa yang paling mudah menurut saya. Berarti lihat dari kitab, Ya. kemudian zaman buat itu namanya parafrase. Apa namanya? Parafrase. Nah ini sudah bagus ini ada tulisannya kayak gitu. Tapi nanti cetakannya apa, terus nyampe cetakannya apa, tahun berapa, gimana kayak gitu ya. Sama nanti lihat temennya ada kok. Lihat nanti sudah lihat di cara membuat daftar pustaka ada di internet caranya. Apa? Udah bagus ini udah ada. Jadi kayak gitu. Kemudian apa yang saya memperoleh setelah menyarah ini apa? Suatu yang memperoleh manfaat yang saya memperoleh apa? Manfaat yang saya peroleh itu ternyata pembahasan tentang nahwu khususnya amil ini sendiri itu sangat luas. Misalnya kita membahas tentang amil ibtida aja yang ada pada mubtada sama khobar. Kalau menurut Shahibul Matan atau Imam Abdul Qahir Al-Jurjani itu kan beliau menyebutkan bahwa Jurjani di mana? Jurjani itu sekarang Iran ya. Ya, Iran sekarang. Lanjut. Imam Jurjani, Abdul Qahir Al-Jurjani itu berpendapat bahwasanya khobar sama mubtada ini sama-sama dirofakkan sama ibtida. Ini kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena dua-duanya ini adalah undah. Salah satu dari duanya ini tidak boleh dipisahkan, dibuang. Nah, maka beliau berpendapat bahwasanya mubtada sama khobar itu sama-sama dirofakkan sama ibtida. Di lain sisi itu juga ada pendapat lain, kayak contoh pendapatnya Imam Sibawai yang menyebutkan bahwasanya sebenarnya yang merofakkan mubtada memang benar ibtida, tapi yang merofakkan khobar bukan mubtada, bukan ibtida melainkan mubtada. Ada di Natab itu. Mubtada gimana nih kayak Alfiah. Al-khabarul juz'ul mudhaf enggak. Rafa'u mubtada bil ibtida wa rafa'u mubtada'am bil ibtida. Kata rafu khabarin bil Mubtada. Berarti kebenaran si Doi. Iya. Malik.
Monggo Sultan. Sofian ini keren ya. Yang diangkat adalah ambil jurjan. Di sini ada catatannya. Halaman 5 coba. Oke, tambah keren ya jurjannya. Itu faidatul bahas. Kira-kira benar apa enggak? Iya itu, sama yang bawah itu Minhajul Abidin. Salah Ustaz. Yang benar adalah Fawaid ya. nah, jadi kadang-kadang detail-detail kecil seperti ini itu luput. Nah, supaya dan yang akan Manfaatnya sama ini salah. Nanti insya Allah sampai wafat sama nggak akan salah lagi. nah ini menurut saya gara-gara Ashabul Awwalun ini. Iya, kayaknya. Di sana itu begini semua. Oh, Dan mereka kan menunjuknya ke sana. sama backnya itu kayak gitu. Setiap orang itu selalu mengomentari ini pasti. Karena tulisannya itu faidah, dibahas jamaknya faidah itu fawaid. Bukan faidah. Makanya yang baru-baru ini itu harus diubah supaya nanti generasi berikutnya ketika melihat itu sudah benar. Ini bawah juga itu. Ini juga minhajul bahas salah manhaj. Minhajul Abidin kayaknya. Manhaj. Bukan manhaj. Kayak manhaji. Tanpa alif ya Ustaz. Iya, aman lihat itu kita biasa coba itu. Kalau minhaj itu ini jalan bisa jalan. Nah, jalan atau cara. Tapi kalau manhaj itu metode. Nah, jadi manhajul bahas dijamakkan menjadi manhajul bahas biasanya. Terus saya ingin bertanya tentang di sini tadi orang tua. Pokoknya ada rubah itu saya mengatakan huruf jar, syabiha atau yaitu syabiha bizaid. Apa yang dimaksud dengan syabiha bizaid? Syabiha bizaid. Jadi dzaraf sama huruf jar ini kan selalu membutuhkan terhadap ta'alluq. Nah, kalau misalnya ada huruf jar yang tidak membutuhkan terhadap ta'alluq, maka dia dikategorikan sebagai huruf jar yang zaidah. Rubah ini dia tidak membutuhkan terhadap ta'alluq. Nah, atau sesuatu ya, ta'alluq itu ya sesuatu yang berkaitan dengan dia sebelumnya, baik nanti fiil maupun jumlah isinya maupun jumlah fi'liyah atau yang lain-lain sebagainya. Sedangkan rubah ini tidak membutuhkan hal tersebut untuk harus dia punya makna segini-gini, itu enggak. Terus apa bedanya antara zaid dengan zaid? Bedanya kalau misalnya Kalau sama tidak punya ta'alluq. nah, bedanya itu nanti di mananya. Kalau misalnya huruf jar yang zaidah itu tidak mempunyai makna sama sekali. Nah, hanya dia beramal tapi nggak ada maknanya. Misalnya nanti bakal zaidah berarti dia nggak bisa makna hilsok atau lain-lain sebagainya. Sedangkan rubah ini nanti ada maknanya walaupun dia syabihun bizaid. Kenapa? Maknanya itu nanti bisa takfir ataupun taklil. Oke. Tambahan saja ya. Kalau tadi kita katakan dia ini syabihun bizaid artinya serupa dengan huruf Zaid. zaid ya. Tapi dia ini punya makna kan? Punya. Dengan huruf zaidah punya makna kan? Enggak. Nah, kok bisa dikatakan serupa dengan huruf zaidah? Serupa dari bentuk sama-sama tidak mempunyai ta'alluq. Punya ta'alluq. Sama-sama tidak punya ta'alluq. Iya. Oke. Nah kalau punya maknanya serupa dengan apa? Serupa dengan hurufnya Huruf zaid ya. Makanya ulama itu mengatakan aslinya tarkib syabihun bizaid itu ada kata kedua yang terbuat. Artinya adalah syabihun bizaid wabil asli. Jadi syabihun bizaid dari segi dia tidak punya ta'alluq, ya kan itu kan serupa dengan zaid karena tidak punya ta'alluq. Dikatakan syabihun bil asli karena dia punya makna. Nah, akan tetapi kemudian dipangkas salah satu katanya itu kan dibuang dengan dalih bahwasanya nanti sudah bisa dipahami oleh otomatis. Tapi bukan ulama yang bisa mengotomatiskan adalah nggak tahu. Sama kaitannya dengan sibul jumlah itu aslinya adalah sibul jumlah atau sibul mufrad. Ya. Sibul jumlah dan sibul mufrad. Kayaknya begitu. Baik. Amil Jurjani ini bedanya apa sih sama kitab-kitab lain menurut pembacaan saya? Ada perbedaan nggak? Atau sama saja kitab nahwu dan kitab Beda. Jadi kayak misalnya gini, kitab-kitab lain kayak misalnya kita lari ke Jurumiyah aja maksudnya. Kan di kalau
tak lihat-lihat atau tak dengar-dengar dari orang Indonesia Nusantara khususnya ini mempelajari nahwu itu dari awamil, setelah itu baru jurumiyah. Kenapa? Karena misalnya kita baca jurumiyah itu kan di situ disebutkan mubtada, khobar, maf'ul bih, terus fa'il, apa tamis dan lain sebagainya. Tapi kan di situ nggak disebutkan yang menasabkan tamis itu nanti apa, yang menasabkan maf'ul bih itu nanti apa, yang merofakkan khobar itu apa. Jadi menurut saya awamil Jurjani atau pembahasan amil secara khusus, secara umumnya itu sangat penting. Nah, karena di sisi lain kita harus tahu bahwasanya mubtada itu rofa. Nah, kita juga harus tahu penyebab mubtada itu rofa gara-gara apa. Nah, dan itu yang menjadi latar belakang inovasi Jurjani. Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani ini inovatif. Nah, ini bisa sampai menjadi motivasi juga. Jadi ketika beliau melihat kitab-kitab nahwu itu semua ditulis berdasarkan alur ma'mul, ya kan? Coba kitab Alfiyah, kitab Jurumiyah, kitab apapun penulisannya itu dengan alur ma'mul, marfu'atul asma, mansubatul asma itu kan ma'mul ya. Belum ada kitab yang ditulis dengan alur amil, gitu. Padahal dalam struktur lain itu ada amil, ada ma'mul, nggak bisa dipisahkan. Makanya beliau kemudian membuat kitab dengan corak baru disebut amil. Nah, ini inovasi yang dilakukan para ulama. Ini bisa seperti itu. Saya melihat sebenarnya potensi di membaca hal-hal begitu juga. Ya inovasi nanti supaya bisa memberikan kontribusi ke literasi paling nggak di Indonesia. Sekian itu saja mungkin. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Banyak dan tambah manfaat. Tetap belajar terus dan berhenti belajar ya. Insyaallah. Ya, jangan pulang belum disuruh pulang sama syaratnya. Ya, pulang di sana. Oh, main di sana aja. Nikah di sana. Ya, semoga diberi pertolongan oleh Allah. Al-Fatihah. Amin.